Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Kali ini gue akan review kuas. Nah, banyak teman-teman nanya kuas yang enak apa sih? Kuas yang bagus apa sih? Kalau gue bilang sih itu tergantung ya, karena ada orang yang suka kuas A, tapi ada orang yang dia nggak cocok sama si A gitu. Jadi emang kayak pendamping hidup lah ya. Jadi emang mesti cocok-cocokan ya, Neng. Dan sekarang gue punya kuas favorit baru. Jadi waktu kemarin ada acara IMAE, International Makeup Artist Expo yang pertama di Indonesia, itu waktu Desember ya, tanggal 2 sampai 4 Desember 2016. Kebetulan gue di situ isi acara juga untuk NYX. Nah, tapi kan gue senang banget ya keliling-keliling, itu tuh kayak surganya pencinta makeup deh, karena ada banyak banget produk yang brand yang buka booth di situ. Terus waktu gue lagi ngikutin acaranya Becca Jill Martin, itu makeup artist dari international makeup artist dari Australia. Dia dulu special effect makeup artist, terus jadi beauty. Pokoknya dia semuanya deh, semua makeup deh, genrenya dia kuasain. Nah, dia tuh lagi ngisi acara untuk NYX juga di main stage gitu. Terus dia menggunakan ini dong, kuas yang gagangnya tuh bling-bling seperti ini. Ini kan lucu banget ya. Langsung lah jadi gue pertama kali lihat itu bukan di boothnya NYX, malah kayaknya gue nggak ngeh. Gue ngelihatnya itu ketika si Becca on stage pakai ini kuas. Dan dari jauh tuh kelihatan sophisticated, kayak elegan, berwarna, tapi tetap sophisticated gitu loh. Terus akhirnya gue pikir, nih pasti nih ada nih di boothnya NYX. Nah, ketika gue ke boothnya NYX, ternyata emang bener ada. Terus gue cobain kan, memang ketika gue tanya berapa harganya gitu, itu memang satu set ini plus ditambah ada dompetnya. Ini dompetnya tuh glittery seperti ini juga tuh ya. Ketika saat itu, jadi karena memang ada diskon sih ya, jadi gue belinya tuh jadi sekitar cuman berapa ya, 400 ribuan. Tapi kalau harga normalnya satu set ini adalah 600 ribu something. But ada yang bilang katanya mahal banget gitu, itu di luar ini gue deh, budget gue. Tapi you won't regret it ya. Kenapa? Ini kita bahas satu-satu. Si blending brush ini bener-bener kuasnya itu lembut banget. Lo kalau lo cocol-cocol kayak begini nih nggak akan berasa ada yang tajam-tajam. Dan ini lembut sekali. And this is my new favorite blending brush untuk contouring yang powder contouring ya. This is my favorite. Kayaknya ini juga yang untuk krim juga deh. Ya, gue pakai ini buat krim juga. Dan ini halus banget, halus sekali. Dan kalau buat ngeblending eyeshadow itu hasilnya bener-bener halus gitu. Jadi bener-bener gradient gitu loh hasilnya. Ini yang pertama, kuasnya. Terus yang kedua, gue pernah ngeliat si Chloe Morello itu dia pakai kuas alis lucu gitu, warnanya pink, bright pink gitu kan ininya, gagangnya. Nah, gue nggak perlu penasaran lagi nyari, karena ini udah dapat menurut gue lebih lucu dari dia punya gitu. Jadi karena ini glitter begini. Terus ini buat alis ya. Terus ini udah ada spulinya tuh, menyenangkan banget pokoknya. Tapi memang spulinya ini nggak terlalu nggak terlalu lembut sih gitu, but it's fine lah. Cuman ininya buat yang si alisnya ini lumayan bagus kok. Ini gue juga pakai ini. Terus ini buat eyeshadow brushnya ini ya, seperti ini. Dia memang agak tebal gitu. How can you see it, friends? Dia agak tebal gitu. Dan ini juga jangan diragukan kehalusannya. Ini halusnya sama kayak si blending brush yang pertama. Cuman jeniusnya ini brush adalah dia kan untuk makein eyeshadow di sini ya, di kelopak mata. Nah, tapi biasanya kita kan kalau pakai yang eyeshadow untuk di kelopak mata ini kan dia akan ninggalin garis tegas dong di sini. Nah, ini you are so genius, NYX, you know that. Nah, tapi ini karena dia tebal ya,
ini tebal. Ketika kita ngaplikasiin eyeshadow di sini, dia tuh udah kayak sekalian ngeblendingin ujungnya gitu. Jadi dia ujungnya tuh nggak yang harsh gitu loh, yang nggak garis tegas. Ini jenius banget. Ini ya. Jadi gue sekarang kalau make upin klien bawa satu setnya ini ya, plus ada beberapa tambahan kuas lainnya sih. Oke, terus ini kayak pencil brush tapi yang versi gendutnya. Dan ini don't hesitate sayang-sayangku semuanya, ini nggak ada kuas yang tajamnya sama sekali. Ini sangat halus, tapi gue paling doyan ini buat di tear duct area sini, karena kok kayaknya bener-bener pas ngepluk banget di ini gue nih ya. Cuman ini bisa dipakai untuk smudging yang di bawah gitu, atau yang di atas gitu. Cuman kalau gue ya, gue pakai ini untuk di bagian dalam sini. I'm using my new camera, Canon EOS M3, and I don't know why the lighting in this camera is not so consistent. Sometimes it's bright, sometimes it's dark, and I don't know what to do with it yet. Oke, kita balik lagi. Kenapa juga gue pakai bahasa Inggris tadi ya? Jadi gue bingung nih, gue pakai kamera baru Canon EOS M3. Ini sebetulnya kamera yang gue beli untuk vlog, untuk ngevlog. Cuman gue coba untuk bikin like my YouTube video. Cuman ini dia penerimaan cahaya kayak nggak konsisten banget. Nanti terang, nanti gelap gitu. Jadi gue mesti bolak-balik nambahin brightness-nya gitu. Sebel. Oke, lanjut ya. Terus kuas yang terakhir ini ya. Ini sih sebetulnya bisa dipakai untuk kayak pigment gitu ya, pigment eyeshadow yang bubuk-bubuk gitu. Untuk glitter juga bisa gitu. Ini juga bisa. Cuman sometimes gue kalau lagi darurat banget, mendadak banget, kuas ini gue pakai untuk di lipstick juga bisa. Ya, jadi 5 kuas ini gue sih saranin banget. Lo kalau misalnya emang mau yang hasil makeupnya tuh bagus, karena kalau eyeshadow mah nggak perlu mahal-mahal ya, yang penting peralatannya gitu. Kalau peralatannya udah bagus, hasilnya tuh juga nanti bagus. Jadi 5 ini. Terus dia sebetulnya juga ada kuas untuk foundationnya. Gue sih sebetulnya pengen beli juga ya, tapi kebetulan karena gue untuk foundation, untuk yang complexionnya itu gue udah ada gitu. Dan kebetulan ini kan agak mehong juga ya, jadi gue nggak beli tuh yang buat foundationnya. But lucky me, waktu di penghujung tahun kemarin gue dikirimin segabrukan produknya NYX, dan di dalamnya itu ada contouring and highlighting brushes. Fotonya ini gue kasih. Dan ternyata, dan gue deg-degan juga dong, konsisten gak nih ya bulunya ya, sama-sama halus gak sih gitu. Ketika gue cobain si 3 kuas cakep ini, yang ganteng ini, Mysterious Black ini, ternyata itu sama aja kuasnya. Jadi kalau di kalau di kulit gitu bener-bener nggak ada satupun yang tajam. Jadi ini bener-bener halus banget. Oke. Untuk contouring and highlighting brushes ini memang ada 3 ya. Ada 3 macam. Ini untuk contouring, jadi untuk naruh yang warna gelapnya. Cuman it's not really my favorite sih kalau emang mau jujur gitu ya. Jadi emang harsh banget untuk naruhnya. Terus ketika kita ngambil cream powder itu nggak terlalu kebawa produknya. Cuman kalau untuk di hidung ini udah pas banget tuh, lihat tuh. Ya, asik banget untuk naruh begini nih. Set gitu. Ya, ini udah enak banget. Terus untuk di sini juga, di sini juga. Oke. Terus kuas yang kedua ini adalah highlighting brush. You know what? Kalau lo udah punya ini, sebetulnya lo udah nggak perlu lagi pakai beauty blender atau sponge lainnya biasanya dipakai untuk concealer di bawah mata. Karena pakai ini juga hasilnya itu udah sama. Jadi sama kayak pakai sponge, karena ini bener-bener halus banget ininya. Rasanya tuh kayak lo, jadi kalau ketika kita tekan-tekan di sini nih, ya rasanya kayak nekenin sponge juga. Swear ini lembut banget. Jadi
Gue pakai ini biasanya kalau concealer yang udah gue taruh di bawah sini atau yang krim, tinggal diambil terus dicocol-cocol ke sini gitu, dan itu dia langsung rata, jadi nggak ninggalin kayak biasa kita kalau pakai brush gitu kan ada kayak stroke garis-garisnya gitu ya, stroke gitu. Nah ini enggak. Dan kuas yang ketiga, dia memang cuma ada 3 kuas. Ini adalah untuk blending brushnya. Jadi biasanya kan kita kalau mau highlighting sama contouring, kita taruh highlighting krimnya di sini, krim konturnya di sini, and whatever. Nah abis itu kita blend menggunakan ini. Jadi kalau gue sih, gue orangnya soalnya agak worryan ya. Gue tuh orang yang terlalu cemas. Nah gue itu kurang suka sih emang kalau ada muak mungkin ya memang dia bisa ya, tapi kalau gue nggak bisa tuh kalau misalnya taruh concealer di sini terus contouring terus baru di blend terakhir, itu gue nggak bisa karena gue ngebayangin nanti yang gelap-gelapnya tuh bisa kemana-mana gitu, jadi gue udah cemas sendiri. Jadi kalau gue biasanya untuk highlighting itu udah gue cukup pakai ini aja. Terus ini gue pakai untuk ngeblend si apa tadi tuh, contouringnya. Jadi misalnya gue taruh contouringnya di sini warna gelap, abis itu gue blend pakai ini. Nah, begitu aja review unprofessional dari gue tentang kuas-kuasnya NYX yang gue seneng banget pakainya. Baru kali ini soalnya gue tuh punya pakai kuas NYX, dia baru tahu bahwa kualitasnya bagus banget. Jadi worth it lah gitu. Ini aja gue mau beli lagi ini karena gue ngincer ininya sama ini. Nah kalau ini mungkin buat backup lah ya, karena soalnya katanya NYX ini adalah limited edition, jadi ini nggak akan selalu ada terus gitu. Jadi gue pengen buru-buru punya lagi. Terus nah ini sebetulnya ini bisa dipakai untuk tempat kuasnya, untuk kita bawa masukin ke tas. Cuman kalau gue ini isinya adalah gue pakai buat tempat pensil buat dimasukin ke tas karena lucu sih berglitter begini. Oke, itu aja tadi unprofessional review dari gue mengenai kuas-kuasnya NYX yang bikin gue jatuh cinta banget. Semoga ada gunanya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel gue ini, follow sosial media gue, dan see you on my next video ya. Bye, assalamualaikum.